Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikri Nur. Saya dari jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Oke, dalam video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana kita sebagai masyarakat atau warga negara Indonesia yang baik dalam menyikapi new normal, yaitu atau kebiasaan baru. Jadi sebelum itu kita juga harus tahu nih, apa sih new normal itu, apa yang dimaksud new normal, apa sih definisinya. Jangan sampai kita hanya mengetahui oh katanya pemerintah pengen nerapin new normal, katanya sama kayak herd immunity. Kemudian oh kita hanya tahu dari berita bla 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 new normal. Kemudian kita hanya tahu dari teman atau keluarga atau tetangga tentang new normal, tapi kita nggak tahu apa itu new normal gitu. Jadi saya akan jelaskan dulu. Jadi new normal itu adalah sebuah skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 atau pandemi ini dalam aspek kesehatan, kemudian aspek ekonomi, kemudian aspek sosial. Nah, itu. Jadi masyarakat kita nih semua warga negara Indonesia beradaptasi nih dengan lingkungan yang baru, yaitu dalam penyesuaian perilaku masyarakat dengan lingkungan baru atau aktivitas yang baru, tapi dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan ya. Tapi kita juga harus mengedepankan protokol kesehatan, karena pandemi ini atau COVID-19 ini kasus positif dan kematiannya dalam penurunannya belum signifikan. Terlebih dalam sisi lain, yaitu dalam segi ekonomi, kian hari malah kian melemah. Itu teman-teman. Jadi dengan adanya new normal ini, jadi ini tuh sebagai bentuk upaya, adalah sebagai bentuk upaya dalam dalam bentuk upaya untuk memerangi COVID-19 ini, dan juga memerangi ekonomi yang melemah ini. Jadi new normal ini agar beriringan nih, keduanya beriringan untuk stabil kembali. Kasus COVID-19 ini menurun, kemudian ekonomi kita kian hari kian menguat gitu. Tapi tidak semua daerah dapat melakukan sistem new normal ini, karena Menteri Koordinator Bidang perekonomian mengatakan, yaitu Erlangga Hartarto, beliau mengatakan bahwa Presiden mengharapkan dalam bentuk new normal ini untuk dapat diimplementasikan di masyarakat, tapi dengan sesuai prosedur protokol kesehatan. Jadi hanya wilayah dengan zona biru dan kuning yang dapat menerapkan new normal ini. Merah, apalagi hijau, apalagi hitam, itu tidak dapat menerapkan new normal. Dan hanya daerah yang kasus positif dan kematian itu menurun, dan juga wilayah daerah tersebut juga siap dalam aspek protokol kesehatannya agar masyarakatnya dapat beraktivitas secara normal, seperti normal. Dan juga untuk perusahaan itu juga harus sesuai SOP yang telah ada, yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan itu. Nah, sekarang bagaimana sih kita
sebagai warga negara Indonesia dalam menyikapi new normal ini. Oke. Yang pertama, kita harus mengubah kebiasaan perilaku atau perilaku kita sendiri, yaitu dengan mengubah dengan taat dan disiplin. Apa sih maksudnya taat disiplin itu? Yaitu kita ketika keluar rumah, kita jangan lupa memakai masker, kemudian membawa hand sanitizer, dan menjaga jarak dengan orang lain, dan kita juga menghindari keramaian yang berlebih. Jadi itu harus kita taat dan disiplinkan, dan juga harus menaati peraturan-peraturan yang telah dibuat dalam upaya penurunan kasus ini. Kemudian ketika dari luar rumah kita masuk rumah, itu jangan langsung untuk berkontak langsung dengan keluarga di rumah, tapi kita lebih dulu untuk mencuci tangan, kemudian membuang masker kita kalau misalkan itu masker medis. Kalau misalkan masker kain, kita masukkan ke mesin cuci atau ke ember cucian. Kemudian kalau memang bisa, kita mandi lebih dulu. Tapi kalau misalkan malam, jangan mandi, nanti negatif COVID tapi positif rematik, kan gitu. Jadi itu yang harus kita perhatikan, yaitu kita membersihkan lingkungan juga, termasuk jangan lupa kita mengingatkan keluarga kita, saudara kita, teman kita, adik kita, tetangga kita untuk tetap menggunakan protokol kesehatan dalam keseharian beraktivitasnya, gitu teman-teman. Jadi itulah cara bagaimana kita menyikapi new normal saat ini. Ya, hanya ini yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang lebih tahu, silakan komen. Oh bang, gini bang, nambahin gitu misalkan. Jadi ya pokoknya ini semoga kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.